Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbi Ebel Kevin dari kelas 2TIE. Di sini saya akan menampilkan video untuk penugasan pertemuan 3. Nah, yang pertama saya akan menampilkan hasil praktikum yang sudah saya kerjakan di lab. Berikut merupakan hasil dari praktikum yang sudah saya kerjakan di lab minggu kemarin. Nah, untuk yang pertama di sini eh, ada penggunaan beberapa kategori dari Tailwind dan CSS. Nah, yang pertama ada bagian spacing dan margin, yaitu adalah bagian yang ini. Lalu yang kedua ada bagian tipografi, yaitu bagian yang ini. Lalu yang ketiga border dan radius. Border dan radius merupakan bagian yang ini. Lalu ada bagian background dan colors, yaitu bagian yang ini. Nah, untuk backgroundnya sendiri, saya menggunakan gradasi warna pink tua ke warna pink muda. Lalu ada bagian flexbox dan grid atau layouting, yaitu bagian yang ini. Lalu terakhir ada bagian shadow dan effects. Nah, shadow dan effects ini nantinya akan menampilkan bayangan pada tampilan seperti ini. Lalu ada form untuk menambahkan user yang terdiri dari nama, email, dan tanggal lahir. Sini saya akan coba mengisinya. Tambahkan email, lahir. Tapi kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa karena memang ini hanya untuk tampilan tampilan luarnya saja. Lalu eh, terdapat form kedua yaitu form untuk menghitung gaji bersih di mana nantinya gaji tersebut akan dipotong sesuai dengan pajaknya. Untuk di sini saya akan masukkan jumlah gajinya misalnya 20. Nah, dengan gaji 20 juta ini, jika dipotong pajak sebanyak 11%, maka total take home pay-nya adalah segini. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan eh, form pemesanan eh, form pemesanan layanan sesuai dengan tema yang sudah saya buat. Seperti yang sudah saya tampilkan di sini, form pemesanan form pemesanan yang sudah saya buat terdiri dari input field untuk nama, nomor HP, dan juga email. Dan juga terdapat bagian untuk tanggal booking dan untuk drop down listnya saya menggunakan bagian yang pilih paket. Maka saya akan coba mengisi sesuai dengan ini, sesuai dengan ketentuannya. Yang pertama saya mengisi nama saya, yang kedua nomor HP. Nah ini, terus untuk tanggal bookingnya, lalu untuk paketnya saya pilih paket backpacker. Nah, jika semua form sudah terisi dan formatnya sudah sesuai, eh, maka maka tombol submit atau tombol pesan sekarangnya akan muncul. Coba tekan. Nah, akan muncul tampilan atau alert form berhasil dikirim. Nah, bagaimana jika eh, kita tidak mengisi sesuai dengan aturannya? Contoh, untuk nama saya coba mengisi dengan angka. Misalnya 23. Nah, maka akan muncul tampilan di bawahnya yaitu nama tidak boleh berupa angka. Lalu untuk nomor HP, nah untuk setiap inputan fieldnya saya menggunakan dua alert. Yang pertama required, alert, eh, yang pertama required, yang kedua untuk nama tidak boleh berupa angka, nomor HP tidak boleh berupa huruf, dan email wajib dan email harus apa? Harus menggunakan format @gmail.com. Nah, untuk nama sudah kita isi tetapi tidak sesuai format karena kita mengisinya dengan angka. Lalu untuk nomor HP kita coba isi dengan huruf. Akan muncul tampilan nomor HP harus berupa angka. Lalu untuk tanggal booking seperti biasa. Lalu untuk email
7 bisa kali hmm, 19. Format email tidak valid. Nah, keluar alert-alertnya. Jika form yang kita isi tidak sesuai dengan ketentuannya, maka tombol submitnya tidak akan muncul. Jadi, supaya tombol submitnya muncul, maka kita harus mengisi formnya sesuai dengan aturannya tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang state. Nah, state sendiri merupakan tempat untuk menyimpan dan mengelola data yang bisa berubah dalam suatu komponen React. Jika jika terdapat dua atau tiga inputan yang perlu diambil value-nya, maka state juga disiapkan sebanyak sebanyak inputan tersebut. Nah, jika form diisi oleh user, kita perlu menyimpan data tersebut ke state agar dapat diolah seperti validasi, perhitungan, atau mengirim ke API. Nah, contoh contoh state yang saya gunakan pada codingan ini yaitu bagian yang ini, bagian eh, tiga ini. Untuk bagian const form ini itu digunakan untuk menyimpan data dari input pengguna. Dan di bawahnya bagian yang error itu untuk menyimpan pesan error validasi setiap input. Dan yang alert message yang ketiga ini digunakan untuk menyimpan pesan status pengiriman form. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reusable component. Reusable komponen merupakan suatu komponen yang bisa digunakan berulang kali, sehingga pengembangan atau codingannya bisa lebih efisien dan lebih terstruktur. Umumnya, reusable komponen ini menggunakan konsep single responsibility, di mana setiap komponen bertanggung jawab untuk suatu tugas khusus agar komponen dapat digunakan kembali pada tempat yang dimana memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama. Nah, untuk contoh reusable component sendiri yang ada pada tugas yang saya kerjakan adalah yang ini. Di sini saya buat folder baru, nama komponen yang dimana isinya ada file bernama input.field.jsx. Nah, isinya isinya yang seperti ini. Lalu untuk pemanggilannya, contoh pemanggilannya yang ini. Sehingga kita tidak perlu lagi kopas codingan yang panjang. Jadi kita tinggal memanggilnya aja di di file form pemesanan ini. Lalu selanjutnya untuk bagian conditional rendering. Nah, conditional rendering sendiri nantinya akan menampilkan elemen atau pesan tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya pada codingan ini, contohnya pada baris 42 ini. Ini baris codingan ini nantinya akan menampilkan pesan alert hanya jika alert message ada. Jika alert message tidak kosong, maka alert akan ditampilkan. Lalu yang kedua contohnya ada untuk bagian menampilkan error di bawah input jika ada error. Itu bagian nah begini nih. Jika ada error pada name, maka pesan error pesan error pesan error nantinya akan muncul. Lalu yang terakhir yang saya gunakan adalah menampilkan tombol submit hanya jika form valid. Nah, itu ada di bagian yang ini. Jika semua field telah diisi dengan baik dan benar dan tidak ada error, maka tombol submit nantinya akan muncul. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan ini secara singkat keseluruhannya. Nah, yang pertama adalah untuk komponen input field analisisnya. Komponen komponen input field analysis ini digunakan sebagai field input untuk reusable komponen tadi, yang nantinya akan menerima properti label, name, type, value, on change, dan juga error. Dan nanti akan menampilkan pesan error jika ada. Lalu untuk yang bagian ini akan nantinya akan menyimpan data dari input pengguna
dan error akan menyimpan pesan error dan validasi. Lalu yang ini akan menyimpan pesan sukses atau gagalnya akan pengisian suatu form. Lalu untuk yang const is form valid ini akan memeriksa apakah tidak ada error dan semua field telah diisi. Untuk handle change ini akan memperbarui state saat pengguna mengetik dan akan memvalidasi input secara real time. Lalu yang e.prevent default ini akan mencegah pengiriman default form dan mengecek validasi sebelum mengirim. Jika valid, maka akan menampilkan pesan sukses dan mereset semua isi form. Dan ini bagian atau file yang berisi dari validasi-validasinya. Nah, untuk validasi nama sendiri, di sini nama wajib diisi dan nama tidak boleh berupa angka. Dan untuk validasi nomor HP, di sini nomor HP wajib diisi dan nomor HP harus berupa angka. Dan yang ketiga, dan yang ketiga, email wajib diisi dan format email harus sesuai. Nah, di sini saya menggunakan CSS, styling CSS seperti biasa, dan tidak menggunakan Tailwind CSS. Nah, ini merupakan tampilannya. Di sini saya menggunakan tema warna itu berwarna hijau toska, menyesuaikan dengan warna dari yang minggu kemarin. Nah, di sini merupakan ada bagian button hover, ada bagian error, ada bagian body, dan banyak lainnya. Nah, untuk entry point-nya atau main.jsx ini, di sini menggunakan React DOM.createRoot untuk merender form pemesanan ke dalam elemen dengan ID root. Nah, di sini juga menggunakan React Strict Mode untuk mendeteksi potensi masalah dalam aplikasi React. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.